bingungnya dia nulis jalan ada yang JL titik boleh. Nggak ada ketentuan. Iya, tadi yang contoh-contohnya itu kayaknya masih nama instansinya juga instansi lama ya, kalau tidak salah ya. Iya, KPKLN ini kan dulu perbendaharaan. Coba, saya masih penasaran dengan alamat instansi. Ini ditulis dengan huruf besar atau huruf kecil? Di PMK-nya. Kalau di instansi saya, di instansi kami, itu di lingkungan Kementerian Pendidikan, nama jalan, alamat instansi itu dituliskan dengan huruf besar dan kecil. Tetapi di sini, iya, Kementerian Keuangan semuanya ditulis dengan huruf besar atau huruf kapital. Iya, ini semuanya ditulis dengan huruf besar. Tapi di PMK-nya sendiri sih nggak ada yang nge-state kayak, oh semuanya harus besar, semua ukuran doang ya, Bu? Tidak ada pernyataan itu ya? Ya, tidak ada pernyataan itu untuk ketentuan penulisan nama jalan instansi. Alamat instansi di sini tidak ada ketentuan harus ditulis dengan huruf kapital semua atau dengan huruf besar dan kecil. Di sini sih tidak ada ketentuannya. Berarti kayak dibebaskan gitu ya, Bu? Cuma buat kemudahan aja kali, makanya cap semua biar jelas. Mungkin bisa jadi. Atau tapi kalau penulisan JL itu boleh ya, Bu? Kalau di COP atau nggak boleh? Tidak boleh. Untuk penulisan jalan, telepon, faksimile itu dituliskan dengan tanpa singkatan ya. Jadi bentuk panjangnya yang dituliskan. Jadi misalnya Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo misalnya, itu jalannya ditulis dengan jalan begitu. Tidak berarti boleh. Yang di PMK ada yang kurang bener ya, Bu? Soalnya ada yang JL titik tadi aku lihat. Iya ya. Nah, itu hanya contoh kan ya kalau di PMK ya. Contoh di dalam kop surat atau gimana? Sania menemukan halaman berapa? Aku tadi lihat di halaman berapa ini? 36. Ada tulisan JL titik. Halaman 36. Iya, memang sebuah aturan itu tetap harus dicek ulang ya. Sebuah aturan, sebuah apa sih? PMK ya, peraturan menteri, sebaiknya tetap dicek ininya apa. Karena ini akan menjadi pedoman bagi instansi di lingkungan Kementerian Keuangan, ya sebaiknya diberikan aturan yang jelas dan benar dan tidak ambigu ya, jadi membingungkan. Oh iya, di sini ya, yang kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang Serang. Di sini Jalan Raya Cilegonnya ditulis dengan JL-nya diberi titik. Nah, ini sebenarnya contoh yang salah ya. Atau mungkin sebenarnya ini kop ini diambil gitu ya dari KPKLN Serang. Kebetulan KPKLN Serang itu menuliskan dengan
kata jalan dengan JL sehingga ya serta-merta diambil begitu saja tanpa melihat bahwa penulisan jalannya itu masih salah. Tetapi di aturannya kalau saya lihat jalan ini dituliskan dengan bentuk panjang, tidak boleh dalam bentuk singkatan seperti ini. Kalau kilometer ya, kilometer itu disingkat. Dan ditulis dengan huruf kecil seandainya ada bentuk huruf besar dan kecil. Karena ini kebetulan huruf kapital semua, berarti ya kilometernya ditulis dengan huruf kapital semua. Yang pasti ini aturan ya, kita ikuti saja yang ada di lingkungan Kementerian Keuangan. Nanti kalau misalnya masalah huruf besar dan kecil, sepanjang itu mengikuti kaidah ya, harus diawali dengan huruf besar, misalnya jalannya J besar, kemudian huruf kecil. Sepanjang itu diikuti, ya, dipatuhi, saya rasa tidak masalah ya, mau dibuat kapital semua atau kapital dan huruf kecil. Yang penting aturan-aturannya, penulisan huruf, penulisan huruf besar, huruf kecilnya, penulisan angka, penulisan nomor, telepon, dan faksimile dituliskan dengan benar juga. Yang penting itu. Nanti kita cek kembali ya untuk penulisan alamat ini, mengapa ada yang besar kecil, mengapa ada yang kapital semua. Kita perlu membaca lebih detail lagi di PMK-nya. Baik, kita bisa lanjut ya. Ya Bu, terima kasih Bu. Iya, terima kasih Sania ya. Oke, ini tadi sudah. Selanjutnya setelah kepala surat itu pokok surat. Nah, pokok surat ini berisi nomor surat, sifat surat, lampiran, kemudian hal. Nah, nomor ini berisi urutan ya. Surat itu dikeluarkan, kemudian kode, di sini ada kode-kode tertentu, sifat ya surat yang ditandatangan oleh eselon 2, itu kodenya apa, yang ditandatangan oleh eselon 1, kodenya apa. Nah, di tata naskah surat itu sudah ada ketentuannya. Kalau sifat surat itu berisi tentang keuangan, itu kodenya apa? Kalau berisi tentang umum, tata usaha, nah itu nanti kodenya beda lagi. Nah itu teman-teman yang bekerja di persuratan harus memahami kode-kode yang ada di sini. Kemudian yang terakhir adalah tahun surat itu dikeluarkan atau dibuat. Selanjutnya yang nomor 2 itu sifat surat. Sifat surat di sini ya sangat segera. Nah, ini ada maknanya ya. Sangat segera itu artinya surat ini harus diterima. Siapa yang ditujukan di surat ini ya? Misalnya ditujukan kepada semua pegawai. Nah, surat ini harus diterima oleh pegawai 1 kali 24 jam dari surat itu diterbitkan atau ditandatangan. Karena sifatnya sangat segera. Kemudian lampiran 1 berkas. Nah, ketika lampiran surat itu banyak, beberapa halaman, atau mungkin beberapa macam yang dilampirkan dalam surat itu, maka cukup dituliskan dalam lampiran ini 1 berkas, yang artinya banyak ini di sini.
Tapi kalau lampirannya hanya 1 halaman, ya cukup dituliskan 1 halaman. Kemudian hal. Hal ini diisi tentang isi surat itu apa. Misalnya di sini ada undangan peserta, undangan narasumber, permohonan narasumber, permohonan saksi ahli misalnya. Nah, di sini saksi ahli bahasa. Jadi hal di sini dituliskan secara singkat saja ya, tidak perlu panjang sekali. Misalnya permohonan saksi ahli bahasa pada peristiwa atau kejadian apa-apa-apa, nah terlalu panjang. Permohonan narasumber kegiatan penyusunan laporan keuangan audited tahun 2020 misalnya. Itu terlalu panjang ya. Jadi cukup di dalam hal ini dituliskan hal surat secara singkat. Di sini arti ya, arti sifat naskah dinas ini berdasarkan tingkat keamanan. Ada kode SR sangat rahasia. Ada sifatnya rahasia, terbatas, dan biasa. Sangat rahasia di sini artinya jika isi surat itu diketahui pihak yang tidak berhak, NKRI terancam bahaya. Nah, ini tentu saja hanya pihak-pihak tertentu saja yang mendapat surat yang sifatnya sangat rahasia ini. Rahasia. Jika isi surat diketahui pihak yang tidak berhak, NKRI dirugikan, negara dirugikan. Kalian pernah memperhatikan apakah pernah mendapatkan surat atau berkas yang sifatnya seperti ini? Ada tidak? Ada, Bu. Pernah? Pernah menyaksikan? Ya? Ada yang pernah menyaksikan atau melihat kode-kode ini? Yang sangat segera iya Bu, yang lainnya belum. Kalau sangat segera ini sifat kecepatan penyampaian ya. Tetapi kalau tingkat keamanan ini saya pernah melihat itu di berkas ujian. Kalian pernah mengikuti UN? Ya kan? Guru yang jadi pengawas itu akan menyampaikan tidak? Misalnya soal ini masih tersegel, ya. Kemudian ada tulisannya di atas di kop ya, bagian atas kanan itu ada tulisannya rahasia seperti itu. Begitu juga ketika saya dulu menerima SK PNS, SK Pegawai Negeri itu juga ditulis dengan sifat rahasia begitu. Jadi hanya pihak-pihak tertentu atau yang bersangkutan yang berhak mengetahui isi surat. Sementara pihak lain yang tidak ditujukan ya, yang bersangkutan atau yang menjadi tembusan surat tersebut itu tidak berhak mengetahui. Maka surat itu berlabel rahasia. Kemudian terbatas, jika isi surat diketahui pihak yang tidak berhak, tusi kementerian akan terganggu. Nah,
Ini mungkin lingkupnya lebih kecil ya, lingkupnya di lingkungan kementerian. Terbatas ini misalnya hanya di lingkungan pejabat eselon saja. Jadi pegawai tidak berhak untuk mengetahui isi surat. Jadi sifatnya terbatas. Sementara sifat biasa ini yang tidak termasuk dalam kategori sangat rahasia, rahasia dan terbatas. Jadi surat biasa. Nah ini yang tadi disampaikan oleh Sania ya. Ada sifat surat sangat segera. Nah ini berbeda ya dengan sifat yang sebelumnya. Yang sifat sebelumnya tadi berdasarkan tingkat keamanan isi surat. Sementara ini berdasarkan kecepatan penyampaian surat. Jadi kalau sangat segera itu maksimal 1 kali 24 jam harus sudah sampai, harus sudah diketahui oleh yang dituju. Segera ini sifatnya 2 kali 24 jam, harus sudah sampai. Kemudian surat yang sifatnya biasa ini sudah harus sampai dalam kurun waktu 3 kali 24 jam. Maksimal ya. Jadi kurang dari ini lebih baik. Bu, boleh izin Bu. Gimana Sania? Boleh tulis 2 nggak Bu? Misalnya aku pengen ini rahasia tapi segera. Atau hanya boleh pilih 1? Setahu saya itu dalam sifat itu hanya dituliskan 1. Sangat rahasia akan dituliskan sangat rahasia. Jadi nggak bisa double gitu ya Bu? Kayak mau aman tapi juga mau cepat. Saya belum pernah melihat ya. Tapi setahu saya sifat ini hanya dituliskan 1. Rahasia dan sangat segera. Mungkin untuk kepentingan tertentu ya, bisa jadi rahasia dan sangat segera. Gitu. Bisa jadi. Yang lebih urgent ya Bu, dia lebih rahasia apa lebih harus sampai duluan? Atau gimana? Rahasia sifatnya itu tidak ada ini ya. Tidak ada kaitannya dengan sangat segera atau segera. Tentu saja kalau yang sifatnya rahasia, sangat rahasia ini biasanya dia tidak melalui penyampaian reguler. Misalnya yang sifatnya sangat rahasia itu akan dibawa oleh kurir khusus ya. Kurir khusus yang menyampaikan surat itu, sehingga surat-surat yang sifatnya sangat rahasia itu tentu akan disampaikan dengan sangat segera. Pasti begitu ya? Karena sifatnya sangat khusus ya, sifatnya khusus. Tidak bisa diperlakukan sama dengan surat-surat yang sifatnya hanya biasa. Tetapi kalau sangat segera ini lebih ke kepentingannya mendadak gitu, mendadak sangat urgen ya, sangat penting keputusan hari ini juga dan diedarkan hari ini juga. Nah, itu sifatnya sangat segera. Kalau dulu mungkin terkendala dengan ini ya, kurir. Sementara kalau sekarang dengan sistem persuratan elektronik itu hanya hitungan detik dan menit saja ya. Surat-surat yang sifatnya sangat segera dan segera ini sudah akan sampai tidak dalam hitungan jam, bahkan hanya dalam hitungan detik. Karena begitu di-share di aplikasi, kalau di kantor kami itu ada namanya Sinde ya.
sistem informasi dan persuratan elektronik itu, semua yang ada di situ di database pegawai itu bisa membuka. Jadi sangat efektif sekali. Kalau dulu mungkin terkendala. Jadi sekarang pada zaman sekarang ini ya, sifat yang sangat segera dan biasa ini akhirnya jadi sama karena begitu surat itu dibuat, ditandatangan dan dibagikan di aplikasi, otomatis juga sampai. Nah, bergantung sama pegawai yang dituju. Apakah langsung membuka ataukah tidak. Nah, jika itu dikaitkan langsung dengan ini alamat pos-el ya, email, otomatis ada notifikasi misalnya, ada surat masuk seperti itu. Jadi ya menurut saya sewaktu-waktu surat itu sudah bisa sampai. Jadi seperti tidak ada bedanya gitu ya surat yang sifatnya sangat segera dan biasa ini. Karena sekarang semuanya sudah melalui aplikasi dan sifatnya elektronik. Bukan berbasis kertas lagi ya, karena memang kita sekarang mengurangi kertas ya, berbasis paperless ya. Bahkan di lingkungan Kementerian Keuangan, kalau teman-teman tahu, paperless semua ya. Semuanya sudah menggunakan aplikasi, sudah mengunggah sistemnya dengan ADK, jadi tidak lagi menyertakan kertas. Bahkan tanda tangan semuanya sekarang sudah elektronik ya, dengan tanda tangan barcode. Jadi tidak ada alasan lagi sebuah surat akan terlambat. Yang saya tahu seperti itu, Sania. Baik, Bu. Makasih. Kalau di lingkungan akademik gimana di kampus? Sania dan teman-teman. Apakah ini semuanya juga paperless? Semuanya tidak berbasis kertas? Gimana? Dari pendaftaran, pembayaran juga biasanya kan juga melalui ini ya, aplikasi saja ya, tidak memakai slip-slip begitu. Bagaimana teman-teman kalau di lingkungan kampus? Sepertinya belum sepenuhnya ya Bu paperless-nya. Masih ya, masih iPad sebagian. Tapi kalau online seperti ini mungkin ujian udah bisa paperless seperti itu Bu. ya. Karena saya mengalami ya mungkin terutama yang bekerja dari rumah ini ya, WFH ya, semuanya itu paperless. Jadi untuk pekerjaan itu cukup menyampaikan dalam bentuk soft file. Untuk pengiriman data misalnya ke KPPN atau ke kantor pajak itu cukup dengan mengunggah ADK misalnya seperti itu. Bahkan semuanya itu ditandatangan dengan sistem barcode. Jadi tidak perlu lagi dengan tanda tangan basah dan stempel basah. Seperti itu. Bahkan teman-teman kemarin ujian PTS kan menggunakan kertas ya, memang masih menggunakan kertas, tetapi teman-teman memfoto hasil pekerjaan itu dan dikirimkan ke bagian akademik dalam bentuk dalam bentuk ini ya, digital ya, maksudnya dalam bentuk soft file gitu, bukan dalam bentuk kertas. Dan kami pun mengoreksi tidak perlu mengeprint, tidak perlu mencetak, kemudian dikoreksi manual dengan tangan. Cukup dengan aplikasi misalnya PDF ini ya,
dengan PDF, kemudian bisa dicoret-coret di file tersebut. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan ya. Ini tadi mengenai sifat naskah dinas ya. Kemudian penulisan sifat naskah dinas. Penulisan sifat naskah dinas dapat digabung antara tingkat keamanan dan kecepatan. Nah, ini yang ditanyakan oleh Sania tadi. Ternyata bisa digabung Sania untuk tingkat keamanan dan kecepatan penyampaian. Khusus untuk kecepatan penyampaian dan tingkat keamanan biasa, sifat surat tidak perlu dicantumkan pada naskah dinas. Jadi sifat surat yang sangat rahasia dan sangat segera, penulisan sifatnya dapat digabung di sifat surat. Khusus untuk sifat surat yang biasa tidak perlu dicantumkan. Kemudian ini contoh penulisan nomor surat ya yang benar. Nomor tidak disingkat dengan no gitu ya. No titik bukan, tetapi nomor. Kemudian diikuti dengan tanda titik 2 dan kode penomoran surat. Kemudian nomor. Nah, ini yang terakhir ini biasanya bulan, kemudian baru diikuti dengan tahun. Penulisan angka-angka dan kode huruf yang ada di sini tidak dispasi. Kemudian penulisan lampiran surat. Lampiran tidak dituliskan dengan disingkat lam, kemudian titik seperti ini ya, tidak. Tetapi ditulis bentuk panjangnya lampiran, kemudian diikuti titik 2. Kemudian lampiran itu satu berkas, satu lembar, satu eksemplar. Diperhatikan di sini penulisannya diawali dengan huruf besar semua. 1 S-nya besar, berkas B-nya besar. 2 eksemplar, D-nya besar, E-nya besar. Seperti itu ya. Ini contoh yang salah dan benar. Hal surat. Ini tadi yang sudah saya sampaikan. Penulisan hal surat cukup dituliskan dengan kata-kata yang singkat, tidak perlu panjang seperti ini. Intinya tentang apa surat itu dituliskan dalam hal surat. Selanjutnya, setelah hal surat, kita menuliskan alamat surat. Di sini penulisan kepada yang terhormat sama yang terhormat. Jadi di sini kita tidak perlu lagi ya menuliskan kata kepada, cukup langsung YTH yang terhormat. Siapa nama orang? YTH Dr. Sungkono. Jalan Perwira 5, garis miring 12, Jakarta. Jadi, pada penulisan alamat surat, itu YTH diikuti nama atau YTH diikuti nama jabatan. Seperti contoh yang berikut ini. Kemudian di bawahnya dituliskan nama jalan, alamatnya. Apabila nama jalan diikuti nama mungkin kecamatan atau mungkin kota madya ya, atau kabupaten, di sini
dipisahkan dengan tanda koma. Misalnya contohnya ini ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, baru di bawahnya Jakarta Selatan. Kemudian diikuti dengan kode pos. Nah, ini di sini ada beberapa contoh alamat surat yang benar. Penulisan IYTH-nya kepada siapanya. Apabila di sini nama jabatan ya, jabatan instansi. Di sini ada contoh apabila diikuti dengan nama orang, penulisannya seperti apa. Misalnya ini, YTH, Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, boleh ditulisan lengkap Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Paling bawah itu adalah nama kota ya. Nah, ini bandingkan dengan contoh-contoh yang salah. Bedanya dengan yang sebelumnya tadi, yang salah ini, pada contoh yang salah, didahului dengan kata kepada. Nah, kata kepada di sini tidak perlu ya. Nah, kalian bisa bandingkan yang pada salindia berikutnya itu penulisan yang benar. Baik, kita sampai pukul 9.10 ya? Iya, Bu, 9.10. 9.10 ya. Nah, berikutnya nanti kita akan belajar tentang isi surat dinas ya, dari pembuka, kemudian isi dan penutup. Untuk penggunaan bahasa Indonesia dalam surat dinas ini, kita 2 kali pertemuan ya, pertemuan 8 dan pertemuan 9. Nah, minggu depan kita belajar tentang isi surat. Jadi sebenarnya inti dari materi ini justru di isi suratnya. Bagaimana bahasa yang digunakan dalam bagian pembuka, bagian isi, dan bagian penutup surat. Itu yang penting. Jadi untuk pertemuan minggu depan, saya minta teman-teman membaca ya untuk salindia ini, materi surat dinas, dan juga PMK 136 tahun 2018. Biar kalian lebih tahu, lebih detail isi dari PMK tersebut. Mengatur tentang apa saja, apakah ada pengecualiannya, nah itu yang harus diperhatikan. Saya izin sambil mengisi portal ya. Jika ada yang mau ditanyakan, kalian bisa menuliskan di WA grup ya.
Hari ini hadir semua ya. Alhamdulillah. Oh ya, kemarin waktu PTS, dari soal-soal yang diberikan, ada tidak yang belum saya sampaikan ya? Karena saya merasa yang terakhir-terakhir itu memang tidak maksimal ya kita kuliahnya. Takutnya ada yang terlewat dan saya tidak memberikan. Ada bahkan mungkin satu kelas itu yang saya sudah minta diubah jadwalnya untuk kuliah bahasa Indonesia ini, ternyata lupa untuk mengubah. Jadi kebetulan waktu itu saya sedang dalam perjalanan buru-buru ke bandara, akhirnya kuliahnya hanya pengantar saja, jadi tidak maksimal banget. Saya takutnya di kelas ini juga tidak memberikan materi itu maksimal. Jadi teman-teman terkendala ketika mengerjakan PTS. Ada tidak kemarin materi yang tidak ada di dalam pertemuan 1 sampai 7 ya? Seingat saya sudah disampaikan semua sih, Bu. Sudah ya? Sudah, Bu. Kemarin juga ini sih kelasnya juga full juga, Bu. Nggak ada kendala. Juga. Maksudnya gimana? Kelasnya? Full, maksudnya full materi nggak? Tadi kata Ibu ada yang Ibu lagi menuju bandara itu tadi. Iya, kemarin kayaknya Ibu di ini sih. Iya, saya suka lupa. Jadi seperti ini, saya hanya bisa di kelas pagi karena kebetulan setelah ini saya mau swab terus mau ada tugas lain gitu kan. Nah, di kelas lain itu sudah saya ubah jadwalnya. Tapi ketika saya lihat di portal, ada yang masih jadwal lama. Nah, takutnya belum diubah. Nah, ketika saya ada di jalan itu kan tidak bisa memberikan materi secara maksimal gitu ya. Misalnya hanya lewat WA. Itu juga biasanya ya hanya terbatas. Nah, takutnya seperti itu. Saya berniat mengganti kalau misalnya di pertemuan kita ya untuk kelas 509 ini, jika memang tidak maksimal, saya nanti akan memberikan kuliah tambahan atau mungkin membuka percakapan ya di WA group, materi apa saja nanti dari kuliah pertama sampai terakhir sebelum teman-teman nanti mengikuti ujian akhir ya, UAS. Mungkin nanti saya akan tambahkan jika memang materi saya rasa belum tersampaikan semua dengan baik. Seperti materi kalimat kemarin ya, kalimat efektif itu masih banyak sekali yang saya belum bisa menyampaikan karena memang materinya banyak dan ketika saya menyampaikannya cepat takutnya teman-teman juga tidak bisa nangkep dengan baik. Tetapi kalau saya memberikannya secara detail, akhirnya materi tidak tersampaikan semua begitu. Nah, teman-teman bisa memberi saran ya ke saya kalau misalnya saya tidak memberikan materi itu sampai dengan selesai, kalian bisa meminta saya menambahkan jam kuliah mungkin ya di luar jadwal yang ada di portal, tidak apa-apa. Jadi semacam kita diskusi saja gitu. Karena terus terang kalau materi itu kalian bisa membaca sendiri, tetapi ketika kita diskusi ya bertanya jawab, ada hal-hal yang memang di dalam materi itu perlu kita diskusikan gitu. Sementara kalau hanya dibaca saja ya
tidak jelas karena materinya hanya berupa PDF ya. PDF atau PowerPoint yang sangat singkat, lebih mudah dipahami ketika kita bisa berdiskusi. Nah, saya harap nanti teman-teman bisa seperti itu. Silahkan, saya senang seperti Sania misalnya, sering japri saya misalnya, tanya sesuatu yang memang belum jelas ketika saya sampaikan di tatap muka. Saya senang sekali kalau ada yang mau berdiskusi ya, mau japri saya gitu. Saya sangat membuka untuk berdiskusi ya sama teman-teman. Baik, jika tidak ada pertanyaan, saya bisa akhiri ya pertemuan hari ini ya. Insya Allah kita akan bertemu kembali di pertemuan selanjutnya minggu depan. Insya Allah sesuai dengan jadwal. Semoga tidak ada perubahan. Pesan saya itu tadi ya, silahkan kalian membuka PMK 136 tahun 2018 tentang tata naskah dinas ya. Terima kasih teman-teman ya atas kehadirannya hari ini. Insya Allah kita bertemu kembali minggu depan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua ya. Waalaikumsalam. Pagi, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih.